Saya beli produk ini harganya cuma 110.000 aja di TikTok dan saya mendapatkan komisi 379.000 dalam waktu 3 hari dari mengiklankan produk jaket parasut ini. Penasaran nggak seperti apa saya iklan dan bagaimana caranya saya iklan itu nggak boncos? Di video kali ini saya pengen sharing dan berbagi pengalaman. Jadi buat teman-teman yang penasaran simak aja video ini karena saya buat video ini itu gratis buat kalian. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini saya pengen bahas tentang iklan. Banyak sekali orang yang pengen iklan tapi masih bingung. Dan di sini saya pengen disclaimer terlebih dahulu sebelum kita mulai ataupun sebelum kita masuk ke inti videonya. Yang saya terapkan dan yang ingin saya share di video kali ini itu gak bakalan bisa 100% worth it buat kalian dipraktekan ya. Soalnya kan setiap produk itu beda-beda market dan beda-beda keuntungannya juga. Ada banyak sekali faktor yang harus diperhatikan agar iklan itu tidak boncos. Kayak gitu teman-teman ya, lebih jelasnya. Nah, di sini produk yang tadi, jaket parasut itu komisinya 20.000. Dan yang saya lakukan bukan cuma beli barang, setelah itu langsung diiklankan. Enggak, ada step by step yang harus saya lakukan agar iklan itu berjalan dengan semestinya. Ataupun agar iklan tersebut bisa mendapatkan komisi untuk saya dan saya tidak boncos cuma satu kali iklan aja. Nah, kita bahas langsung teman-teman ya. Oke, di langkah yang pertama saya mikirin dua aspek. Yang pertama adalah produk dan satunya lagi itu adalah market. Produk ini yang akan saya beli dan akan saya promosikan. Kira-kira produk yang tepat itu produk apa? Dan pastinya harus relate dengan keadaan marketnya. Nah, kebetulan di sini untuk marketnya itu lebih ke laki-laki dan pekerja, teman-teman ya. Bukan cuman laki-laki sekolah. Enggak ya, itu kan beda ya untuk marketnya. Nah, di sini saya memilih jaket parasut karena kalau misalkan kita lihat marketnya banyak orang yang usianya itu di angka 20 ataupun di angka 30-an itu yang kerjanya itu di lapangan. Semacam contohnya itu ojek online ataupun yang suka nganterin barang gitu kan. Itu pastinya itu sering bolak-balik naik motor ya, meskipun nggak semua teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya perhatikan masih banyak. Dan di sini saya mikir kalau misalkan jaket parasut ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena jaket parasut ini itu dipakai dan berguna ataupun berfungsi ketika musimnya itu nggak bisa ditebak. Seperti contohnya itu lagi hujan teman-teman ya. Jaket parasut kan nggak langsung tembus ya. Ataupun lagi panas, itu juga masih bisa bagus untuk jaket parasut. Makanya saya nggak pikir panjang ketika saya menemukan produknya dan relate dengan marketnya, saya langsung beli. Nah, ketika saya langsung beli sambil nunggu barangnya datang, yang saya lakukan adalah riset kontennya. Memang untuk riset konten itu banyak sekali caranya. Kita bisa menggunakan pencarian yang di TikTok dan kita juga bisa menggunakan beberapa opsi. Opsi yang sering saya gunakan, saya riset menggunakan platform Calo Data. Dan ini sering banget saya bahas, bahkan saya sering bikin konten tentang bedah iklan dan yang lainnya. Apalagi pembahasan tentang ROAS, teman-teman ya. Nah, saya akan coba untuk ngasih sebagai contoh teman-teman ya. Di sini saya sudah masuk teman-teman ya. Jadi produk yang saya pasarkan itu adalah produk yang ini ya. Yang jaket parasut seperti ini. Nah, ini adalah pendapatannya. Ini adalah penjualan itu 1.000 teman-teman ya. Di sini yang saya cari bukan tentang masalah berapa ROAS-nya, tapi yang saya cari di sini adalah bagaimana bikin kontennya. Jadi kira-kira konten yang bagus untuk produk ini itu apa selain unboxing? Karena untuk iklan itu nggak cukup cuma satu konten, harus ada beberapa konten agar kita bisa menemukan konten yang tepat ataupun konten yang winning dari iklannya, yang bisa menghasilkan lah ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, saya langsung scroll ke bawah. Di sini saya menemukan 3 konten. Nah, ini kebetulan konten saya teman-teman, nanti kita lihat ya. Dan ini udah ada status ad ataupun status iklan. Nah, di sini kalau misalkan saya klik teman-teman ya, kita lihat kontennya. Yang kemarin tanya warna lain, warna andalan selain warna hitam, aqua. Warnanya masuk banget guys. Ya, bahannya memakai taslan Tanjung. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya kayak gini. Tapi masih masalah ukuran. Kita ready dari M sampai XL. Oke, jadi di sini ketika saya lagi mikirin masalah konten, ternyata konten yang kayak gini tuh simple, nggak perlu banyak shoot teman-teman ya, cuma naik motor terus dijelasin barangnya. Atau kalau misalkan saya cari referensi lagi, itu bagusnya pas ketika ada hujan, terus kita langsung coba pakai jaketnya, apakah ini benar anti air ataupun anti yang lainnya teman-teman ya. Jadi kayak semacam ngasih kejelasan dari produk tersebut. Nah, kalau misalkan orang-orang ngelihat, wah ini harga 100.000 udah relate dengan kualitas bahannya, ya udah langsung dibeli. Nah, ini adalah konten saya yang sedang saya iklankan teman-teman ya. Sebetulnya iklannya udah kelar ya. Nah, seperti ini. Gak mau mudah masuk angin ketika bawa motor, bukan obat solusinya, tapi produk yang ada di paket yang satu ini.
Kalau video ini masuk ke beranda kalian, fix pikir lagi antara beli atau rugi. Pasalnya di sini aku mau rekomendasikan satu jaket bukan sembarang jaket, tapi ini adalah jaket parasut dengan dua bahan yang berbeda. Jaket parasut ini bagian depannya menggunakan bahan Taslan grade A dengan reset. Oke, cukup ya teman-teman. Itu adalah konten review. Sebetulnya ini datanya belum valid karena yang terjual itu bukan 3, melainkan kalau nggak salah itu 14. Kita cek nanti di akun TikTok Ads-nya ya. Jadi gini, ketika saya sudah menemukan ide kontennya, maka yang akan saya lakukan adalah barang datang langsung bikin konten. Jadi nggak harus mikir lagi gitu kan. Kalau misalkan harus mikir lagi itu malah lama. Yang ada kita malah lupa dan yang ada malah nggak bakalan bikin konten. Nah kebetulan saya suka banget bikin kontennya itu konten unboxing dan konten review. Jadi kayak semacam digabungin teman-temannya. Setelah itu saya buat sebagai tester aja yang pertama dan saya langsung iklankan. Ternyata hasilnya lumayan. Nah yang kedua itu akan saya coba dengan konten seperti ini. Tapi nggak harus semuanya itu sama. Saya naik motor itu saya jelasin enggak. Mungkin ada angle yang berbeda dan ada penjelasan juga yang berbeda dengan video yang di atas. Karena kalau misalkan kita cek dengan durasi 40 detik teman-teman ya, konten ini tuh bisa mendapatkan pendapatan 47 juta, yang ditontonnya itu 1,2 juta. 47 juta komisinya 20%, terjual 393. Berapa tuh komisinya? Udah pasti gede. Makanya saya akan coba nanti untuk iklan selanjutnya dengan konten seperti ini ya. Nah, ketika saya sudah mendapatkan ide kontennya, maka langkah selanjutnya di sini baru kita tester iklan ataupun kita coba iklan. Iklannya di mana nih? Apakah di TikTok Ads ataupun di aplikasi TikToknya? Yang saya lakukan di aplikasi TikToknya dulu dengan targetnya itu meningkatkan tayangan, bukan meningkatkan penjualan. Tujuannya untuk apa? Agar video kita itu nggak dianggap kayak semacam robot gitu kan. Robot tuh kayak gini teman-teman ya, view-nya itu gede tapi yang like itu sedikit. Nah itu kan kayak anggapannya itu beli view ataupun yang lainnya. Nah nantinya itu takut dianggap seperti itu. Maka di sini saya invest kecil dulu untuk bisa meningkatkan suka ya di video saya ataupun meningkatkan save ataupun share-nya juga. Setelah itu baru langsung diiklankan. Iklan tahap selanjutnya di sini saya menggunakan iklan target penjualan. Nah, di sini ini kita ngadu nasib teman-teman ya. Apakah konten kita ini relate dan butuh banget bagi pembeli ataupun enggak? Yang dimana di sini saya tes dengan budget kurang lebih 60.000. Itu saya mendapatkan kurang lebihnya itu penjualan 5 pieces. Artinya ini udah pasti untung teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini, maka langkah selanjutnya saya langsung iklankan di TikTok Ads. Jadi di sini adalah jembatannya ya. Di iklan dengan tujuan penjualan itu adalah jembatan yang dimana ini patut lanjut iklan dengan tahap yang lebih luas lagi targetnya ataupun enggak. Kalau misalkan di target iklan penjualan itu enggak ada penjualan sama sekali teman-teman ya, meskipun kalian udah spending budget 100.000, 200.000, ganti kontennya. Kalau misalkan kontennya diganti dengan konten yang kedua teman-teman ya, dan itu bisa meningkatkan penjualan meskipun teman-teman iklannya cuma 15.000 ataupun 30.000 baru ngiklan di TikTok Ads. Jadi anggapan saya itu kayak gini, kalau misalkan di target penjualan aja, di iklan aplikasi TikTok aja itu nggak ada konversi, apalagi di TikTok Ads dengan budget yang seharinya 100.000, itu nggak bakalan dapat teman-teman ya. Nah itu adalah asumsi saya, mungkin setiap orang itu beda-beda ya. Pandangan saya itu seperti itu teman-teman ya. Nah di sini saya akan tunjukkan data iklannya ya, jadi seperti ini. Ini adalah data iklan yang bisa teman-teman lihat. Total biayanya itu 200.000, saya mendapatkan CPA 14.000. CPA ini gede banget menurut saya, dan saya pengen CPA-nya itu di angka 10.000 ke bawah, biar lebih enteng teman-teman ya. Terus di sini saya mendapatkan CPC teman-teman ya. CPC-nya itu kecil ataupun rendah 100 perak. Dan dengan total 200.000 itu saya mendapatkan tayangan 29.000 dan CTR-nya dapat 6%. Nah, jadi kalau misalkan CTR di angka 5% ke atas, itu saya yakin bakalan dapat yang namanya ROAS bagus ataupun iklan saya itu bakalan balik modal. Tapi kalau misalkan kliknya itu di bawah 1% ataupun di bawah 2%, itu udah kita harus ikhlasin teman-teman ya duitnya. Itu yang bikin rugi. Nah, makanya di sini yang saya perhatikan itu cuma 2 sih sebetulnya. Yang pertama CPA, keduanya itu adalah CTR. Dan setiap pengiklan itu pasti beda-beda untuk pandangan melihat data ini teman-teman ya. Dan di sini saya dapat kompresinya itu 14. Artinya di sini produk terjualnya itu adalah 14 pieces. Nah, kita akan coba hitung teman-teman ya. Hitungnya itu kayak gini. Misalkan di sini kita akan ambil komisinya itu 20.000 ya, karena untuk produk tersebut itu komisinya 20.000, kita kalikan 14 teman-teman ya. Nah di sini saya mendapatkan kurang lebihnya itu 280.000 ya. Nah di sini saya akan kurangi teman-teman ya dengan budget iklan yaitu 200.000. Oke tuh, saya dapat untung 80.000. Katanya dapat untung 379.000. Dari mana tuh sisanya? Nah sisanya itu dari penjualan yang ada di aplikasi TikTok teman-teman ya. Ini perhitungan dari iklan
TikTok Ads-nya aja. Ya, jadi seperti ini saya dapat untungnya 80.000. Lumayan teman-teman ya. Invest 100.000 dapat profit 80.000 ya. Ini bukan invest masalah trading ataupun yang lainnya ya, bukan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan ketika mau ngiklan di aplikasi TikTok ataupun mau ngiklan di TikTok Ads, yang paling pertama adalah kontennya dulu. Jangan cuma bikin konten satu kali, itu nantinya pas teman-teman iklan terus boncos malah berpikir rugilah, udah nggak usah iklan lagi. Tapi buat dulu beberapa konten dari beberapa referensi. Kalau misalkan udah dapat beberapa referensi, misalkan dapat 3 referensi video terus teman-teman buat tuh, baru coba tuh satu persatu iklannya ya. Iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga. Mana konten yang lebih bagus? Kalau misalkan dapat yang winning, langsung digaskan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya perhatikan, setiap konten yang saya buat itu kan kebanyakan itu review dan unboxing. Nah, kalau diiklankan itu lebih bagus bagi saya pribadi ya, karena ini adalah target marketnya. Nah, di next videonya saya juga akan coba tes lagi iklan, dan kebetulan ini produknya masih jaket teman-teman ya. Kita akan lihat apakah sama penghasilannya ataupun tidak ya, karena untuk targetnya itu sebetulnya sama, cuman bukan jaket parasut teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat, dan barang ini belum sampai. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman yang saya sampaikan di video kali ini, bagaimana caranya saya ngiklan di TikTok Ads, dan step by stepnya sudah saya jelaskan juga. Ini lebih ke step by step umum. Kita nyari dulu produk, terus kita riset konten, siapkan dulu konten yang bagus teman-teman ya. Setelah itu kita testing iklan di aplikasi TikTok dengan target penjualan dan dengan target retensi penonton. Kalau misalkan dengan iklan target penjualan bagus, bisa balik modal, baru digaskan ke TikTok Ads. Tapi kalau misalkan jelek, jangan digas di TikTok Ads ya, nanti malah besar teman-teman ya boncosnya. Nah, jadi itu saja mungkin. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas masalah datanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.